Sebelum memulai video ini, kalau Anda maniak batu bacan, pecinta batu bacan, dan seorang bacan mania, jangan lupa bantu kembangkan channel Maniak Bacan ini dengan mengklik lambang merah, subscribe, dan lonceng notifikasi. Gratis, dan gratis, tidak ada ruginya, supaya semangat memberikan informasi dan mengupload hampir setiap hari untuk Anda, para pecinta batu bacan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para maniak bacan, para pecinta batu bacan Nusantara, para bacan mania, para maniak bacan ya. Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi langit dan diantara keduanya ya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini admin Maniak Bacan akan memberikan sedikit edukasi sesuai dengan pengalaman pribadi ya. Jadi ini adalah dari pengalaman saya pribadi yang saya dapatkan setelah bermain bacan berbagai jenis ya, dan dari pengalaman pribadi ya. Di sini yang semua adalah ini yang ring perak semua ya, ring perak handmade semua nih. Di sini berbagai jenis ya. Ada jenis tetes air mata tuh. Ya. Ini tentunya tempat legend kita review nih di siang hari bolong langsung kena matahari. Ini ada jenis kotak coklat ya. Ini ada jenis gulau ya, ada jenis doko majiko nih, semua sisi. Nah, ini tentunya tidak hanya jualan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview bagaimana cara tentunya membuat warna pada batu bacan semakin kuat atau semakin strong warnanya, membuat lebih tampilannya lebih terang ya, warna birunya makin naik. Tutorial cara alami ya. Nah, ini semua sisi. Ini sudah perak semua nih koleksi saya ya. Tentunya cara alami menaikkan warna pada batu bacan ya. Baik dia itu coklat ataukah dia memiliki kapur hidup ataukah dia perlu untuk dirawat ya. Semua jenis bacan itu mau kristal ataukah mau kapuran itu tentunya pasti harus kita rawat ya, supaya tampilannya tetap bagus, tetap kita poles ya. Ini juga perak handmade semua. Nih, jadi kemarin yang bulau tuh ya, yang bulau satu yang small itu saya kirim ke Singapura ya. Kemarin saya kirim satunya yang bulau tali hitam, alhamdulillah hari ini sold out ya. Dengan yang kotak saudara dari ini nih, diambil oleh orang Purwokerto ya, 2 pieces. Nah, hari ini saya kirim dia ke tukang perak untuk di resize ukuran jarinya. Insya Allah kita usahakan cepat untuk besok langsung dikirim pakai yes ya, pakai kilap GST yes. Nah, tentunya tidak berlama-lama admin Maniak Bacan akan memberikan tutorial cara ya, bagaimana cara membuat warna pada batu bacan ini makin kuat ya, makin strong, makin paten warnanya, makin lumer coklatnya secara alami ya. Nah, tentunya bagusnya Anda berada di outdoor ya, tentunya di posisi terang benderang seperti ini ya. Tuh, ini terang benderang nih. Ini di saya punya saung nih. Jadi bagusnya itu pagi hari ya, sekitar mulai dari jam 9 sampai jam 11 ya.
sangat mudah tata caranya. Sebagian tata cara oksidasi yang pernah saya upload itu ya, cara lama itu membuahkan hasil. Makanya saya berikan Anda tata cara. Yang cara oksidasi yang pernah saya upload itu yaitu menggunakan plastik flip ya. Dikasih air, dicelupkan batu bacannya di airnya, baru dijemur. Nah, kenapa sih dikasih air? Karena ketika batu bacan itu kena matahari terik ya, ataukah panas, itu untuk penahan panasnya itu air ya. Dan air itu fungsinya adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran yang pernah tertempel mungkin di jari kita ataukah kena dengan kotoran lainnya, sehingga ketika melakukan proses pemanasan dari matahari, dari alam, itu dibersihkan oleh air ya. Dan kapur-kapur yang menguap ketika kena panas tentunya membuat airnya juga menjadi panas, itu menahan supaya batu kita tidak retak ya. Dan tentunya kapurnya itu dikeluarkan, ataukah krisokolanya kalau bahasa labnya ya. Karena sebagian penjelasan saya lihat bacan dia yang kita sebut kapur itu adalah krisokolanya. Nah, dia dikeluarkan bareng air putih itu ya. Dan banyak perubahan-perubahan yang saya lihat di batu bacan saya ya. Tentunya kalau dia makin kristal, harganya pun makin naik ya, seperti itu. Dan memang bacan ini disebut juga dengan batu manja, tidak seperti batuan lainnya. Tentunya batu bacan ini perlu untuk kita rawat ya, kita sayangi supaya dia makin kristal, tampilan birunya makin pekat ataukah gulaunya makin pekat, dan tentunya harganya naik ya. Ini nih dim-dim ngantor nih, dim-dim 11 sampai 13 ya. Ini ring perak handmade semua. Nah, saya sangat suka dengan chrome dog silver dan gold ya, bermacam-macam tampilan. Nah, tentunya caranya pada kesempatan kali ini untuk membuat coklatnya makin lumer sangat gampang ya, sangat-sangat gampang. Biasanya saya pribadi kalau ada senggang waktu ya, ada senggang waktu ini nih, saya ada di lantai gudang saya ya. Nah, ini biasanya kalau dia pagi hari sampai dari jam 8 sampai jam 11 itu saya jemur ya. Saya jemur batu-batu ini dan banyak mengalami perubahan. Contoh ya, yang ini nih, yang harga motor yang lawas ini yang 15 juta nih. Ini dia makin birunya pekat ya, makin melumer-lumer, dan dia makin plong setelah saya senter. Karena ini batu-batu mahal ya, jadi sangat hati-hati dan terus kita rawat ya. Nah, caranya itu cukup dengan menjemur di sekitar jam 8 sampai jam 11. Boleh 3 jam ya, tentunya di tempat yang aman supaya tidak diambil sama orang lain. Karena kalau batu bacan kalau direndam, malah secara logisnya itu akan mengendapkan dia punya kapur-kapur ya. Dia akan mengendapkan si krisokola itu sehingga dia dingin ya, sehingga tidak keluar. Karena kapur itu musuhnya adalah panas, diuapkan ya, diuapkan. Makanya sebagian juga yang koleksi, yang ahli batu bacan juga melakukan oksidasi dengan membungkus dengan plastik untuk membuat bacan itu berkeringat. Tujuannya adalah menguapkan sisa-sisa kapur hidup yang ada pada batu bacan tersebut, baik itu melalui bawahnya ataukah atasnya. Biasanya melalui bawahnya kalau pengalaman saya ya, muncul bintik-bintik putih kapur itu yang membuat batunya semakin kristal. Nah, jadi cara baiknya itu adalah dengan menjemur ya, dengan menjemur batu bacan ya. Itu cara alami. Karena pun orang yang melakukan treatment, yang ahli dalam treatment, yang menggunakan cairan, itu biasanya musuhnya adalah panas ya. Makanya dia banyak menggunakan alat-alat pemanas, baik itu magicom ya. Itu dipanaskan dengan cairan yang mengeluarkan warna ataukah mengeluarkan kapur hidupnya.
sehingga dia makin kontras warnanya ya, karena kapur yang di dalam itu pada keluar ya oleh pemanasan tersebut. Nah, kalau secara alaminya yang saya kasih tahu kepada Anda itu dengan menjemur di dari jam 8 atau jam 11 maksimal lah ya. Nah, apakah boleh direndam? Boleh ya, setiap Anda selesai pakai batu bacan Anda pakai mejeng ya, baliknya Anda rendam di air tidak apa-apa, karena kan kita di alam itu kalau kita bergaul atau ke mejeng mungkin kena kotoran ataukah keringat kita ataukah debu-debu, sehingga perlu dibersihkan dengan merendam. Dan juga dia lama kena panas kalau kita pakai, jadi untuk mengeluarkan kotoran-kotorannya itu perlu menggunakan air ya untuk direndam. Jadi pas kita tidur. Nah, kalau sehari-hari untuk direndam setiap hari jangan ya, karena kapurnya malah akan mengendap ya. Karena minyak dengan kapur, kalau minyak itu dia mengendapkan lama ya, sehingga tidak terlalu terlihat kalau menggunakan minyak, seperti orang banyak menggunakan minyak zaitun ya. Padahal itu mengendapkan kapur, bukan menghilangkan ya. Cara bagusnya adalah dengan menjemur ya. Maksimal kalau saya pribadi itu 3 jam saja ya, itu maksimal, karena dari pagi dari jam 8 sampai jam 11. Nanti Anda akan melihat sedikit demi sedikit uap putih ataukah kapur hidupnya itu muncul di permukaan ya. Dan nih Anda lihat nih, dia makin kristal semua. Tentunya kalau makin kristal harganya pun makin naik ya. Misalnya ini nih, dia coklat lumernya makin meleleh-leleh dan mulai menitik di uang ya. Nih, itu cara alaminya. Satu lagi kita ambil ya. Nah, tentunya bahkan ada orang yang punya duit ya, yang duitnya lumayan banyak, itu malah khusus supaya bacannya itu alami, tidak kena cairan apapun, dia menyewa satu orang hanya untuk menjemurkan batunya ya. Dia menyewa satu orang hanya untuk menjemur batunya setiap dari jam 10 sampai jam 11 ya. Itu supaya tidak kena cairan treatment ya. Jadi perlu perawatan, karena namanya batu bacan seperti ini ya. Ini makin menguap ya. Dan ini yang makin kristal nih, yang kristal pun tetap saya rawat supaya hasilnya makin jos ya. Ini perak dapur Swarovski. Nanti kapan kita akan tawarkan? Ini kemarin baru kita review sebentar saja ya. Ini sudah non serat ini. Nyari yang begini susahnya minta ampun. Makanya kita naikkan ring perak Swarovski. Peraknya aja ini sudah sangat mahal ya. Jadi udah saya bilang, nih misalnya dengan ini nih. Ini dengan yang ini yang besar ya. Ini harga jauh nih ya. Karena Anda bisa lihat nih ya. Harganya jauh banget karena bukan besarnya bacan itu ya. Tentunya tingkat kristalnya, no minusnya, ringnya ya. Tentunya kekuatan warna solidnya. Nah, jadi sampai ada orang yang menyewa orang untuk hanya menjemur batunya ya, demi bacannya itu makin bagus ya. Ini siang hari nih. Biasa saya kalau ada sempat waktu saya jemur itu 2-3 jam lah. Dari jam 8 pagi sampai jam 11 ya. Baru kita angkat, baru dinginkan, baru simpen lagi seperti itu ya. Karena ini batu mahal. Ini sudah semua perak semua ya. Kualitasnya lumayan bagus ya. Ada yang super nih, yang di sini ada super. Dan yang alpaka juga saya punya banyak ya, sekitar 150 biji lah, lebih malah ya. Nah, ini yang kualitas bagus ya. Ini sudah perak handmade semua ya. Bayangkan peraknya saja berapa biaya ya, belum batunya dan sebagainya. Jadi untuk kualitas yang bagus lah, layak naik perak, kita naikkan perak. Nah, seperti itu sih penjelasan pada kesempatan kali ini. Jadi caranya adalah dengan menjemur ya. Jangan direndam setiap hari, karena itu bisa mengendapkan kapur
mati ataukah kapur hidup ya. Kalau secara proses gemologi ya, batuan ini dia berasal dari tanah tentunya ya. Tanah yang bercampur dengan logam, mangan ya, dengan macam-macam kandungan selama puluhan juta tahun dia membentuk, mengeras menjadi batu yang keras dan bertambah puluhan juta tahun menjadi warna ya, sehingga dia berbiru warna, dan makin lama makin jutaan-jutaan tahun ataukah puluhan tahun ataukah ribuan tahun ya kita estimasi, itu dia mengkristal, sehingga mencari kristal itu yang begini nih sangat susah ya, sehingga wajar harganya mahal ya. Kalau yang kapuran ya tentunya lebih murah ya, jauh lebih murah. Nah jadi secara gemologi, kalau dari tingkat perubahan semua itu bisa berubah, baik itu logam, baik itu mangan, baik itu gurango, serat kentang, apapun namanya. Karena dia pun berbasis dari tanah yang mengandung logam dan berubah menjadi batu dan semakin kristal. Jadi bisa berubah. Selalu saya bilang kalau otak kita mindsetnya adalah treatment, mau instan, maka kita bilang tidak bisa berubah. Ya, tapi kalau kita lihat proses gemologinya itu dia berubah, tapi lama ya, dia lama. Bahkan hitam pun itu pun berubah, memecah ya. Hitam itu pun memecah meskipun agak lama. Jadi semua batuan itu berubah tergantung lama atau tidaknya. Kalau mau sebulan, 2 bulan atau 3 bulan ya beli yang coklat bernyawa ya, yang coklat kualitas tinggi. Ini nih harga bongkar saya beli 36 juta ya, dapat jumbo hanya ini doang ya. Sisanya ada yang kualitas kurang bagus kita jual murah ya, yang bagus-bagusnya kita naikin perak Swarovski ya. Nah kalau mau yang lebih lama, hitungan tahunan ya, itu logam itu berubah hitungan tahunan. Kalau hitungan bulanan yang lumer begini cepat berubah ya. Nih seperti ini nih. Nah ini kalau dia makin kena panas dia makin lumer nih, coklatnya ini makin lumer, makin mengkristal ya. Dia melakukan penguapan. Jadi karena batu mahal ya tentu kita harus sayangi. Peraknya juga sudah sangat mahal. Nah seperti itu sih penjelasan pada kesempatan kali ini. Semoga Anda paham ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Nah ini kita jemur dulu nih. Kalau udah siang begini paling 20 menitan lah, tidak terlalu langsung kena cahaya matahari tapi dapat panasnya ya. Nih kita rawat. Nah semoga kalian mendapatkan ilmu ya. Dan untuk pribadi saya juga, kalau ada senior yang mau bantu menjelaskan, bisa bantu di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video Maniak Bacan ini. Bantu terus kembangkan channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Dan Anda bisa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Second channel yaitu Tauhid Metafisik yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Dan channel ketiga yaitu Maniak Akik yang membahas lengkap games dan secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak dan metafisika modern. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bukti amanah dari channel Maniak Bacan. Resi-resi yang di sini adalah bukti amanah, bukan rekayasa dari pengiriman admin Maniak Bacan. Untuk lebih jelasnya Anda bisa mengunjungi Facebook Muhammad Hamdan Al-Ghazali dan Instagram Tauhid Metafisik Produk untuk pengiriman amanah dan pasti sampai rumah. Di sini semua atas nama pengirim saya sendiri. Anda bisa melihat Hamdan pengirimnya. Dan di sini bertumpuk-tumpuk sampai sekian lapis dan menggunakan banyak ekspedisi, baik itu ekspedisi GNP, JNE, dan menggunakan pos IMS ke mancanegara ya, yang dimana Anda bisa melihat bahwa pengiriman di Facebook dan Instagram hampir setiap hari oleh admin Maniak Bacan. Di sini Anda bisa lihat resi-resi ke mancanegara dengan sangat banyak, tentunya dengan pengirim atas nama saya sendiri, Hamdan ya. Mari kita cek resi-resinya supaya Anda tahu ini adalah bukti amanah ya, pengirim Hamdan. Di sini juga yang sangat banyak dan tebal ini pengirim Hamdan ya. Dan menggunakan ekspedisi-ekspedisi lainnya
yaitu GNT juga adalah pengirim Hamdan ya, Anda bisa melihat. Dan ini sangat tebal. Inilah bukti bukan rekayasa dan sangat amanah dan pasti sampai di rumah Anda. Resi ini sangat-sangatlah banyak karena kepuasan pelanggan sampai ribuan resi yang menjadi bukti bahwa admin Maniak Bacan sangat amanah dan batunya pasti sampai ke rumah Anda. Segera pesan produk Maniak Bacan dengan kualitas batu terbaik dan harga bersahabat. Sekian dan terima kasih.